Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang etika dan bisnis. Etika menurut Istiono, Wahyu, dan Ostaria adalah cabang utama filsafat yang mempelajari nilai atau kualitas. Etika mencakup analisis dan menerapkan konsep seperti benar atau salah, baik buruk, dan tanggung jawab. Istilah etika memiliki beragam makna. Salah satu maknanya adalah prinsip tingkah laku yang mengatur individu dan kelompok. Makna kedua menurut kamus, etika adalah kajian moralitas. Meskipun etika berkaitan dengan moralitas, namun tidak sama persis dengan moralitas. Etika adalah semacam penelaahan itu sendiri, sedangkan moralitas merupakan subjek. Etika merupakan ilmu yang mendalami standar moral perorangan dan standar moral masyarakat. Berdasarkan uraian di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa etika adalah suatu hal yang dilakukan secara benar dan baik, tidak melakukan suatu keburukan, melakukan hak kewajiban sesuai dengan moral, dan melakukan segala sesuatu dengan penuh tanggung jawab. Sedangkan dalam Islam, etika adalah akhlak seorang muslim dalam melakukan semua kegiatan termasuk dalam bidang bisnis. Muqasid syariah. Muqasid adalah bentuk plural jamak taksir dari kata muqasid, yang dalam hal ini berarti kehendak atau tujuan. Secara garis besar, muqasid terbagi menjadi dua, yaitu muqasid asyiyah dan muqasid tabi'ah. Penamaan yang dilakukan oleh Al-Syatibi untuk muqasid asyiyah, maka tidak ada ruang bagi keterlibatan manusia atau mukallaf di dalamnya sedikit pun, karena ia merupakan hal yang kodrati bagi semua agama secara mutlak, kapan dan dimanapun. Muqasid asliyah ini terbagi kepada darurah aniyah dan darurah hifayah. Sementara itu, makna syariat adalah hukum yang ditetapkan oleh Allah bagi hambanya tentang urusan agama, baik berupa ibadah atau muamalah. Menurut Imam Al-Ghazali, kajian muqasid syariah memiliki cakupan yang lebih luas lagi. Beliau membagi-bagi qasid syariah menjadi 3, yaitu dariyah, kebutuhan primer, hajiyah, kebutuhan sekunder, dan tasyniyah, kebutuhan tersier. Muqasid syariah yang 5. Menurut Imam Al-Syatibi, Allah menurunkan syariah atau aturan hukum tidak lain selain untuk mengambil kemaslahatan dan menghindari kemudorotan atau jalbul musolih wadarul mafasid. Dalam bahasa yang mudah, aturan-aturan hukum yang Allah tentukan hanyalah untuk kemaslahatan manusia itu sendiri. Bisnis dapat didefinisikan sebagai pertukaran barang, jasa, atau uang yang saling menguntungkan atau memberi manfaat. Ada yang mengartikan bisnis sebagai suatu organisasi yang menjalankan aktivitas produksi dan distribusi atau penjualan barang dan jasa-jasa yang diinginkan oleh konsumen atau memperoleh profit keuntungan. Barang yang dimaksud adalah suatu produk yang secara fisik memiliki wujud, dapat diindra, sedang jasa adalah aktivitas-aktivitas yang memberi manfaat kepada konsumen atau pelaku bisnis lainnya. Setiap pelaku bisnis akan melakukan aktivitas bisnisnya dalam bentuk pertama, memproduksi dan atau mendistribusikan barang dan jasa. Kedua, mencari profit atau keuntungan. Dan ketiga atau yang terakhir, mencoba memuaskan keinginan konsumen. Bisnis Islam dapat diartikan sebagai serangkaian aktivitas bisnis dalam berbagai bentuknya yang tidak dibatasi, namun dibatasi dalam cara memperoleh dan
pendayaan hartanya ada aturan halal dan haram, dalam arti pelaksanaan bisnis harus tetap berpegang pada ketentuan syariat atau dalam Al-Quran dan hadis. Dengan kata lain, syariat merupakan nilai utama yang menjadi payung strategis maupun taktis bagi pelaku keinginan ekonomi bisnis. Faktor-faktor produksi. Produksi merupakan kombinasi dari faktor-faktor produksi untuk menghasilkan barang atau jasa dalam rangka memenuhi kebutuhan. Pemilihan faktor-faktor produksi merupakan hal yang penting bagi produsen karena kombinasi faktor produksi yang terbaik akan menghasilkan produk yang terbaik. Istilah tanah sering dipergunakan dalam pengertian yang luas dan mencakup semua sumber penghasilan pokok yang dapat kita peroleh dari udara, laut, pegunungan, dan sebagainya. Kondisi-kondisi geografis, angin, dan iklim juga termasuk ke dalam pengertian lahan. Tenaga kerja. Tenaga kerja sinonim dengan manusia dan merupakan faktor produksi yang sangat penting. Bahkan kekayaan alam suatu negara tidak akan berguna jika tidak dimanfaatkan oleh manusia. Jalan menuju kemajuan dan kesuksesan di dunia ini adalah melalui perjuangan dan usaha. Semakin keras orang bekerja, semakin tinggi pula imbalan yang akan mereka terima. Modal merupakan salah satu faktor produksi. Ia adalah kekayaan yang dipakai untuk menghasilkan kekayaan lagi. Modal meliputi semua barang yang diproduksi tidak untuk konsumsi, melainkan untuk diproduksi lebih lanjut sebagai mesin, peralatan, alat-alat pengangkutan, uang tunai, dan lain-lain. Jadi, modal adalah kekayaan yang didapatkan oleh manusia melalui tenaganya sendiri dan kemudian menggunakannya untuk menghasilkan. Organisasi adalah seorang spesialis di dalam organisasi. Jadi, fungsi utama yang dilakukan oleh entrepreneur atau organisasi adalah mengorganisasikan dan mengordinasi faktor-faktor produksi lalu memanfaatkannya bersama. Agensi produksi. Semua sistem ekonomi sepakat bahwa produksi merupakan poros aktivitas ekonomi yang berkisar di sekitarnya dan berkaitan dengannya, di mana produksi tidak mungkin ada dengan ketiadaannya. Tujuan produksi yaitu merealisasikan keuntungan seoptimal mungkin, merealisasikan kecukupan individu dan keluarga, tidak mengandalkan orang lain, melindungi harta dan mengembangkannya, mengeksplorasi sumber-sumber ekonomi dan mempersiapkan untuk dimanfaatkan pembebasan dan belenggu taklid ekonomi. Agama dan etika. Pembicaraan hubungan antara agama dan etika menarik perhatian Hinman untuk merancang materi kemungkinan hubungan antara agama dan fakta. Salah satunya ialah menyebutkan bahwa etika menjadi konflik antara agama dan fakta, maka agama menyediakan panduan kebenaran untuk perilaku kita yang harus mengamininya melebihi fakta. Namun di samping itu juga ia menjelaskan bahwa ada beberapa kalangan yang melihat fakta itu lebih tinggi posisinya dibanding agama, sehingga mereka berpendapat bahwa mereka berakhlak untuk mengeklaim mana yang benar dan mana yang salah. Tujuan produksi. Pandangan umumnya, anggaran terhadap tujuan perusahaan adalah bagaimana caranya untuk mendapatkan keuntungan sebesar mungkin. Apabila tujuan produksi dalam ekonomi Islam adalah kemaslahatan dunia dan akhirat, maka tujuan utama perusahaan melalui produksi adalah bukan memaksimalkan keuntungan, akan tetapi memaksimalkan maslahah. Akan tetapi, dengan perkembangan industri modern saat ini, tujuan perusahaan konvensional tidak hanya sebatas profit maksimer, akan tetapi tujuan tersebut belahan bergeser. Peralihan maksimalisasi keuntungan ini terlihat bahwa saat ini terutama perusahaan tercatat di Bursa Efek Indonesia atau BEI telah dipisah antara perusahaan syariah dan konvensional. Kemudian perusahaan ditetapkan oleh undang-undang untuk menyisihkan pendapat melalui korporat
Social Responsibility atau CSR yang kemudian dimanfaatkan untuk kegiatan sosial lingkungan. Saya akan melanjutkan materi dari ISMA, yaitu maslahah dan produksi. Dalam ilmu usul fikih, maslahah diartikan sebagai mengambil manfaat dan menjauhi kerusakan. Dan dalam kamus Al-Munawwir, maslahah diartikan sebagai faedah, kepentingan, kemanfaatan, dan kemaslahatan. Sedangkan Munkromin menjelaskan bahwa tujuan akhir dari ekonomi Islam adalah untuk memenuhi tujuan syariah Islam itu tersendiri, yaitu mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat melalui suatu tata kehidupan yang baik dan terhormat, dan tujuan syariat Islam tersebut adalah untuk mencapai kemaslahatan umat. Dari penjelasan tersebut bisa diartikan bahwa setiap aktivitas kegiatan produksi yang dilakukan oleh produsen dan pengusaha harus sejalan dengan maksud dan tujuan persyariatan Islam. Dalam konteksnya sendiri terdapat 4 masalah spesifik dalam kegiatan produksi Islam, yaitu pertama, pemenuhan kebutuhan manusia dalam tingkat moderat. Kedua, menemukan kebutuhan masyarakat dan pemenuhannya. Ketiga, menyiapkan persediaan barang atau jasa di masa yang akan datang. Dan keempat, pemenuhan sarana bagi kegiatan sosial dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ada 12 rincian menurut Munkromin, yaitu 1. Berwawasan jangka panjang, yaitu berorientasi pada tujuan akhir. Kedua, menepati janji dan kontrak, baik dalam lingkup internal atau eksternal. Ketiga, memenuhi takaran, ketetapan, kelugasan, dan kebenaran. Keempat, berpegang teguh pada kedisiplinan dan dinamis. Kelima, memuliakan prestasi dan produktivitas. Keenam, mendorong ukhuwah antar sesama pelaku ekonomi. Ketujuh, menghormati hak individu. Kedelapan, mengikuti syarat dan rukun akad dan transaksi. Kesembilan, adil dalam bertransaksi. Kesepuluh, memiliki wawasan sosial. 11, pembayaran upah tepat waktu dan layak. 12, menghindari jenis dan proses produksi yang diharamkan dalam Islam. Kemudian ada rangkaian proses produksi menghasilkan barang dan jasa adalah menyempurnakan dan memperbaiki teori produksi dalam analisis ilmu ekonomi konvensional. Di samping itu juga menjangkau aspek transendental yang itu berhubungan manusia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai sang pencipta alam semesta. Akan tetapi terkadang pada sisi abstrak tidak dapat secara murni untuk dituangkan dalam angka, namun dapat dicapai dan dirasa dalam berjalannya waktu dengan kegiatan produksi tersebut. Ketiga, produksi, distribusi, dan konsumsi dalam Islam. Islam sebagai sistem hidup atau way of life dan merupakan agama yang universal, sebab memuat segala aspek kehidupan baik yang terkait dengan aspek ekonomi, sosial, politik, dan budaya. Seiring dengan maju pesatnya kajian tentang ekonomi Islam dengan menggunakan pendekatan filsafat dan sebagainya, mendorong kepada terbentuknya suatu ilmu ekonomi berbasis keislaman yang terfokus untuk mempelajari masalah-masalah ekonomi rakyat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam. Adapun bidang kajian yang terpenting dalam perekonomian yaitu bidang produksi, distribusi, dan konsumsi. Distribusi misalnya menjadi posisi penting dalam teori ekonomi mikro, baik dalam sistem ekonomi Islam maupun kapitalis. Sebab pembahasan dalam bidang distribusi ini tidak hanya berkaitan dengan aspek ekonomi belaka, tetapi juga aspek sosial dan politik sehingga menjadi perhatian bagi aliran pemikir ekonomi Islam dan konvensional sampai saat ini. 1. Produksi dan permasalahannya. Pengertiannya yaitu dalam ekonomi Islam, produksi mempunyai motif kemaslahatan, kebutuhan, dan kewajiban. Perilaku produksi merupakan usaha seseorang atau kelompok untuk melepaskan dirinya dari kefakiran. Menurut Yusuf Qaradawi, secara eksternal, perilaku produksi dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan setiap individu sehingga dapat membangun kemandirian umat. Sedangkan menurut motif perilakunya, yaitu keutamaan mencari nafkah, menjaga semua sumber daya, flora, fauna, dan alam sekitar. Dilakukan secara profesional dan berusaha pada sesuatu yang halal.
Produksi dalam ekonomi Islam yaitu setiap bentuk aktivitas yang dilakukan manusia untuk mewujudkan manfaat atau menambahkannya dengan secara mengeksplorasi sumber-sumber ekonomi yang disediakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga menjadi maslahat untuk memenuhi kebutuhan manusia. Tiga hal tersebut dapat dijelaskan dalam semua aktivitas produksi barang dan jasa yang dilakukan seseorang muslim untuk memperbaiki apa yang dimilikinya, baik berupa sumber daya alam dan harta, dan dipersiapkan untuk bisa dimanfaatkan oleh pelakunya oleh umat Islam. Kemudian prinsip produksi secara singkat yaitu pedoman yang harus diperhatikan, ditaati, dan dilakukan ketika akan berproduksi. Prinsipnya itu diantaranya yaitu 1. Berproduksi dalam lingkaran halal. 2. Keadilan dalam berproduksi. 3. Seluruh kegiatan produksi terikat pada tatanan nilai moral dan teknikal dan islami. 4. Kegiatan produksi harus memperhatikan aspek sosial kemasyarakatan. 5. Permasalahan ekonomi muncul bukan saja karena kelangkaan, tetapi lebih kompleks. Kemudian ada faktor-faktor produksi. 1. Tanah. Tanah itu merupakan segala sesuatu yang bisa menjadi faktor produksi berasal atau tersedia tanpa usaha manusia. 2. Tenaga kerja itu terkumpul semua atribut atau kemampuan manusiawi yang dapat disumbangkan untuk kemungkinan dilakukannya proses produksi barang dan jasa. Produksi dalam Al-Quran. 1. Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dan menurunkan air hujan dan langit. Kemudian dia mengeluarkan dengan air hujan itu berbagai buah-buahan menjadi rezeki untukmu, dan dia telah menundukkan bahtera bagimu supaya bahtera itu berlayar di lautan dengan kehendaknya. 2. Dan dia telah menundukkan pula bagimu matahari dan bulan yang terus-menerus beredar dalam orbitnya, dan telah menundukkan bagimu malam dan siang. 3. Dan dia telah memberikan kepadamu keperluanmu dan segala apa yang kamu mohonkan kepadanya, dan jika kamu menghitung nikmat Allah, tidaklah dapat kamu menghinggakannya. Sesungguhnya manusia itu sangat zalim dan sangat mengingkari nikmat Allah. 4. Konsep hak milik dalam Islam. Hak milik merupakan setiap individu manusiawi, fitrah yang melekat dalam setiap individu yang tidak bisa dihilangkan, karena telah menjadi kebutuhan jiwa dalam kehidupan. Al-Quran memandang harta dengan pandangan yang realistis. Dinyatakan harta itu pandangan hidup dan kecintaan terhadap kita sebagai tabiat manusia. Yang kedua, distribusi dan permasalahannya. Pengertian distribusi yaitu distribusi sendiri yaitu suatu proses penyampaian barang atau jasa dari produsen ke konsumen dan para pemakai. 20 saluran distribusi adalah suatu jalur perantara pemasaran dalam berbagai aspek barang atau jasa dari tangan produsen ke konsumen. Di antaranya yaitu wholesaler atau distributor atau agen yang melayani pembeli. Kemudian konsepsi umum fikih Islam mengenai distribusi dan redistribusi. Pada dasarnya distribusi pendapatan dan kekayaan berdasarkan maslahat dan batas waktu, sementara distribusi pendapatan dilandasi oleh produksi, barter, dan pertimbangan-pertimbangan pasar. Kemudian tujuan distribusi dalam Islam. Ekonomi Islam datang dengan sistem distribusi yang merealisasikan berbagai tujuan yang mencakup berbagai bidang kehidupan dan mengikuti politik terbaik dalam merealisasi tujuan-tujuan tersebut. Berikut ini hal yang terpenting ke dalam tujuan tersebut, yaitu 1. Dakwah. Yang dimaksud dakwah itu di sini yaitu dakwah kepada Islam dan menyatukan hati kepadanya. Contohnya itu mu'alaf di dalam zakat, di mana mu'alaf itu ada kalanya orang kafir yang diharapkan keislamannya atau dicegah keburukannya, dan orang Islam yang diharapkan kuat keislamannya. Kemudian yang kedua itu pendidikan. Karena secara umum bahwa distribusi dalam perspektif ekonomi Islam dapat mewujudkan beberapa tujuan pendidikan, di mana yang terpenting yaitu pendidikan terhadap akhlak, seperti suka memberi, berderma, dan mengutamakan orang lain. Kemudian mensucikan dari akhlak tercela, seperti kikir, loba, dan mementingkan diri sendiri atau egois. Ketiga yaitu sosial. Memenuhi kebutuhan kelompok yang membutuhkan dan menghidupkan prinsip solidaritas di dalam masyarakat muslim, menguatkan ikatan cinta dan
dan kasih sayang di antara individu dan kelompok di dalam masyarakat, mengikis sebab-sebab kebencian dalam masyarakat di mana akan berdampak pada terrealisasinya keamanan dan ketentraman masyarakat. Keadilan dalam distribusi mencakup yaitu 1. Pendistribusian sumber-sumber kekayaan, pendistribusian pemasukan di antara unsur-unsur produksi, dan pendistribusian di antara kelompok masyarakat yang ada. Tujuan yang keempat yaitu ekonomi. Pengembangan harta dan pembersihannya karena pemilik harta ketika menginfakkan sebagian hartanya kepada orang lain, baik infak wajib maupun sunnah, maka demikian itu akan mendorongnya untuk menginvestasikan hartanya sehingga tidak akan habis karena zakat. Kedua, memberdayakan sumber daya manusia yang menganggur dengan terpenuhinya kebutuhan tentang harta atau persiapan yang lazim untuk melaksanakannya dengan melakukan kegiatan ekonomi. Ketiga, andil dalam merealisasikan kesejahteraan ekonomi, di mana tingkat kesejahteraan ekonomi berkaitan dengan tingkat konsumsi. Sedangkan tingkat konsumsi tidak hanya berkaitan dengan bentuk pemasukan saja, namun juga berkaitan dengan cara pendistribusiannya di antara individu masyarakat. Selanjutnya materi akan dilanjutkan oleh Parman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Parman dari Fakultas Ekonomi, ingin memaparkan materi dari kelompok saya. Evaluasi terhadap distribusi dalam ekonomi kapitalisasi. Sistem distribusi ekonomi di Indonesia masih mengandung beberapa kelemahan. Hal ini disebabkan dominasi sistem ekonomi pasar. Kapitalisasi yang bercenderung memiliki kelemahan diantaranya ketidakmerataan dan ketimpangan sosial. Timbulnya ketidaklarasan memaksimalkan profit, metalistatis, krisis moral, dan mengesampingkan kesejahteraan. Kecenderungan ekonomi pasar, sebagaimana ditemukan di antara penyebab keadilan sebagai tujuan ekonomi Islam, tidak mungkin dapat dicapai. Berkaitan dengan masalah distribusi sistem ekonomi pasar, menggunakan atas bahwa menyelesaikan kemiskinan dalam suatu negara dengan cara meningkatkan produksi dalam negeri dan memberikan kebebasan bagi produk untuk mengambil hasil produk sebanyak mereka produk untuk negara. Memaksimalkan individu sebab perhatian mereka pada produk yang dapat memecah masalah kemiskinan mereka, maka solusi yang terbaik untuk menyelesaikan permasalahan masyarakat adalah meningkatkan produksi. Demikian ekonomi yang difokuskan pada penyediaan alat untuk memuaskan kebutuhan masyarakat secara makro dengan cara menaikkan tingkat produksi dan memaksimalkan nasional. Dengan sebanyak mendapatkan nasional, maka seketika itu terjadilah distribusi pendapatan dengan cara memberikan kebebasan memiliki dan kebebasan berusaha bagi semua individu masyarakat. Kemiskinan dianggap sebagai konsekuensi logis dan alami karena harus diterima dari sebuah pesaing. Bahkan kemiskinan tidak hanya dianggap sebagai konsekuensi logis kekalahan dalam persaingan ekonomi, tetapi juga divonis karena sikap malas dan bodoh semata dari orang miskin sehingga tidak bisa bersaing. Dalam sistem ekonomi kapitalisasi, bahwa kemiskinan dapat diselesaikan dengan cara menaikkan tingkat produksi yang meningkatkan pendapatan nasional adalah teori yang tidak dapat dibenarkan, dan bahkan kemiskinan menjadi salah satu produk dari sistem ekonomi kapitalisasi yang melahirkan pola distribusi kekayaan secara tidak adil. Mencari solusi sistem distribusi Islami. Ekonomi Islam dibangun atas dasar agama Islam karena ia merupakan bagian internal dari agama Islam. Ilmu ekonomi Islam adalah ilmu yang mempelajari usaha manusia untuk mengalokasikan dengan mengolah sumber daya yang mencapai falah berdasarkan pada prinsip-prinsip dan nilai-nilai Al-Quran dan Sunnah. Dengan demikian, sangat jelas bahwa ekonomi Islam terkait dalam memiliki hubungan yang erat dengan agama yang membedakannya dari sistem ekonomi kapitalisasi. Masalah ekonomi serta prinsip-prinsip dan nilai-nilai yang harus dipegang untuk mencapai tujuan tersebut berbeda dengan ekonomi Islam. Ekonomi konvensional lebih
menekankan pada analisasi terhadap masalah ekonomi dan alternatif solusinya. Dalam pandangan tujuan dan ekonomi dan nilai-nilai dianggap sebagai hal yang sudah tetap atau di luar bidang ilmu ekonomi. Dengan kata lain, ekonomi Islam berbeda dengan ekonomi konvensional tidak hanya dalam aspek cara menyelesaikan masalah, namun yang juga dalam aspek cara memandang dan menganalisasi terhadap masalah ekonomi. Islam memandang bahwa pemahaman materi adalah segala bagi kehidupan adalah merupakan pemahaman yang keliru, sebab manusia selain memiliki dimensi material yang memiliki dimensi non-material. Dalam ekonomi Islam, kedua dimensi tersebut termasuk di dalamnya sebagai tercermin dari nilai-nilai dasar yang terangkum dalam ekonomi, yaitu kesatuan tauhid, keseimbangan, kehendak bebas, dan tanggung jawab. Karena itu, seseorang berhak membudak sesamanya. Kepercayaan ini diyakini seluruh umat Islam sehingga dapat mendorong manusia dengan sukarela melakukan tindakan sosial yang bermanfaat. Ketiga, kebebasan, yaitu kebebasan yang dibingkai dengan tauhid. Artinya manusia bebas tidak membebasi, tetapi terikat dengan perbatasan-batasan yang diberikan Allah. Kebebasan manusia untuk menentukan sikap baik dan jahat bersumber dari posisi manusia sebagai wakil Allah di bumi dan posisinya sebagai makhluk yang dianugerahi kehendak bebas. Namun demikian, agar dapat terserah dan bermanfaat untuk tujuan sosial dalam kebebasan yang dianugerahi Allah tersebut diutamakan melalui aksioma keempat, yaitu tanggung jawab sebagai komitmen mutlak terhadap upaya peningkatan kesejahteraan sesama manusia. Hal ini berbeda dengan sistem ekonomi Islam yang sangat melindungi kepentingan setiap warga, baik yang kaya maupun yang miskin, dengan memberikan tanggung jawab moral terhadap si kaya untuk memperhatikan si miskin. Sistem ekonomi Islam menghendaki bahwa dalam hal pendistribusian harus berdasarkan pada dua sandi, yaitu kebebasan dan keadilan. Kebebasan di sini adalah kebebasan yang dibingkai oleh nilai-nilai tauhid dan adil, tidak seperti pemahaman kaum kapitalisasi yang menyatakan sebagai tindakan pembebasan manusia untuk membuat dan bertindak tanpa campur tangan pihak manapun, tetapi sebagai keseimbangan antara individu dengan unsur materi dan antara sesuatu masyarakat dengan masyarakat lainnya. Sedangkan keadilan dalam pendistribusian ini tercermin dari larangan dalam Al-Quran, agar supaya harta kekayaan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja, tetapi diharapkan dapat memberikan kontribusi kepada kesejahteraan masyarakat sebagai sesuatu keseluruhan. Dalam Al-Quran disebutkan keadilan dalam tujuan universal yang ingin dicapai dalam keseimbangan yang sempurna, yaitu pengertian lain disampaikan oleh Al-Farabi dalam Juz'Malinai yang menyatakan bahwa keadilan adalah sesama dengan keseimbangan. Upaya untuk merealisasikan kesejahteraan dan keadilan distribusi tidak dapat bertumpu pada mekanisme pasar saja, karena mekanisme pasar yang mendasarkan pada sistem harga atas dasar hukum pemerintah dan menawarkan tidak dapat menyelesaikan dengan baik penyediaan barang publik. Alternativitas keadilan, pemerataan distribusi pendapat dan kekayaan. Pemerintah beberapa secara aktif dalam sistem distribusi ekonomi di dalam mekanisme pasar Islami yang bukan hanya bersifat temporer dan minor, tetapi pemerintah mengambil peran yang besar dan penting. Pemerintah bukan hanya bertindak sebagai wasit atau pemain pasar, tetapi ia akan berperan aktif bersama-sama pelaku yang pasar lainnya. Pemerintah akan bertindak sebagai perencanaan, pengawas, produsen sekaligus konsumen bagi aktivitas pasar. Peran pemerintah juga diperlukan terutama jika pasar tidak mampu menciptakan distribusi secara adil dan ada faktor penghambat
untuk terciptanya mekanisme pasar yang efisien, pemerintah memiliki otoritas untuk kehilangan penghambat tersebut karena ketidakmampuan atau kurang sadarnya masyarakat. Seperti hanya masalah penimbun yang marak dilakukan pengusaha monopoli dan oligopoli. Pengusaha besar pada komoditas tertentu otomatis informasi terputusnya jalur distribusi dengan menghalangi barang yang akan masuk ke pasar, maupun cara-cara lain yang dapat menghambat mekanisme pasar. Oleh sebab itu, pemerintah dituntut selain untuk melakukan intervensi guna menjalani terciptanya kondisi yang mendukung mekanisme pasar berjalan dengan adil, mendorong lahirnya moralitas yang dihasilkan oleh sikap kejujuran, pada akhir melahirkan mekanisme distribusi yang adil bagi masyarakat luas, bukan mekanisme suap dan kepentingan tertentu yang dekat dengan pemerintah. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kenalkan, nama saya Rahmat Hidayat dari Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur, Fakultas Ekonomi. Jadi saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok saya, yaitu kelompok 5 Etika Bisnis Islam. Jadi di sini mekanisme sistem distribusi ekonomi Islam dapat dibagi menjadi dua, yaitu mekanisme ekonomi dan mekanisme non-ekonomi. Mekanisme ekonomi meliputi aktivitas ekonomi yang bersifat produktif berupa berbagai kegiatan pengembangan harta dalam akad-akad muamalah, seperti membuka kesempatan seluas-luasnya bagi berlangsungnya sebab kepemilikan individu dan pengembangan harta melalui investasi. Pemerintah berperan dalam mekanisme ekonomi yang secara garis besar dapat diklasifikasikan menjadi 3 bagian, yaitu pertama, peran yang berkaitan dengan implementasi nilai dan moral Islam. Kedua, peran yang berkaitan dengan teknis operasional mekanisme pasar. Dan ketiga, peran yang berkaitan dengan kegagalan pasar. Ketiga peran ini diharapkan akan mampu mengatasi berbagai persoalan ekonomi, karena posisi pemerintah tidak hanya sekedar sebagai perangkat ekonomi, tetapi juga memiliki fungsi religius dan sosial. Sedangkan mekanisme non-ekonomi adalah mekanisme yang tidak melakukan aktivitas ekonomi produktif, melainkan aktivitas non-produktif, seperti pemberian hibah, sedekah, zakat, dan warisan. Mekanisme non-ekonomi dimaksudkan untuk melengkapi mekanisme ekonomi, yaitu untuk mengatasi distribusi kekayaan yang tidak berjalan sempurna jika hanya mengandalkan mekanisme ekonomi semata. Mekanisme non-ekonomi diperlukan baik disebabkan adanya faktor penyebab yang alamiah maupun non-alamiah. Faktor penyebab alamiah seperti keadaan alam yang tandus atau terjadinya musibah bencana alam. Semua ini dapat menimbulkan terjadinya kesenjangan ekonomi dan terhambatnya distribusi kekayaan kepada orang-orang yang memiliki keadaan tersebut. Dengan mekanisme ekonomi biasanya distribusi kekayaan tidak dapat berjalan karena orang-orang yang memiliki hambatan yang bersifat alamiah tadi tidak dapat mengikuti kompetisi kegiatan ekonomi secara normal sebagaimana orang lain. Jika hal ini dibiarkan saja, orang-orang yang tertimpa musibah makin terpinggirkan secara ekonomi dan rentan terhadap perubahan ekonomi yang selanjutnya dapat memicu munculnya problema sosial seperti kriminalitas, tindak asusila, dan sebagainya. Mekanisme non-ekonomi juga diperlukan karena adanya faktor penyebab non-alamiah, seperti adanya penyimpangan
mekanisme ekonomi, penyimpangan mekanisme ekonomi seperti monopoli, penyimpangan distribusi, penimbunan, dan sebagainya dapat menimbulkan ketimpangan distribusi kekayaan. Untuk itu diperlukan peran pemerintah untuk mengatasi berbagai permasalahan ekonomi ini. Bentuk-bentuk pendistribusian harta dengan mekanisme non-ekonomi ini antara lain adalah: 1. Pemberian harta negara kepada warga negara yang dinilai memerlukan. 2. Pemberian harta zakat yang dibayarkan oleh muzaki kepada para mustahik. 3. Pemberian infak, sedekah, wakaf, hibah, dan hadiah dari orang yang mampu kepada orang yang memerlukan. 4. Pembagian harta waris kepada ahli waris dan lain-lain. Pada prinsipnya distribusi memwujudkan beberapa hal berikut. 1. Pemenuh kebutuhan bagi semua makhluk. 2. Memberikan efek positif bagi pemberi itu sendiri seperti halnya zakat, di samping dapat membersihkan diri dan harta, juga meningkatkan keimanan dan menumbuhkan kebiasaan untuk berbagi. 3. Menciptakan kebaikan di antara semua orang. 4. Mengurangi kesenjangan pendapatan dan kekayaan. 5. Pemanfaatan lebih baik terhadap sumber daya dan aset. 6. Memberikan harapan pada orang lain melalui pemberian, diperkuat dengan ukuran prioritas bagi masyarakat yang berada dalam garis kemiskinan dan kefakiran, karena golongan ini rentan terhadap kekufuran yang secara eksplisit dapat dilihat dari urutan dalam 8 mustahik zakat. Etika distribusi dalam kegiatan ekonomi Islam. Tyson mengutip Maslow menggolongkan kebutuhan hidup dari tingkat kesederhanaan hanya untuk sekedar bertahan hidup hingga pada tingkat kemewahan yang digunakan untuk aktualisasi diri dalam rangka memenuhi kebutuhan. Kekayaan harus terdistribusi secara adil. Berbicara tentang distribusi pasti berbicara tentang kebutuhan. Berbicara tentang kebutuhan pasti bersinggungan dengan kepuasan, karena manusia dalam memenuhi kebutuhan juga akan mempertimbangkan kepuasan maksimal, termasuk salah satu fitrah manusia adalah dorongan berusaha mengurangi kesenjangan hingga pada tingkat kemewahan yang digunakan untuk aktualisasi diri dalam rangka memenuhi kebutuhan. Kekayaan harus terdistribusi secara adil. Berbicara tentang distribusi pasti berbicara tentang kebutuhan. Dalam rangka memenuhi kebutuhan, manusia diberi kekuasaan untuk memiliki berbagai kekayaan, baik kekayaan berwujud maupun kekayaan tak berwujud. Manusia seringkali melupakan etika saat memenuhi kebutuhan. Atas nama memenuhi kebutuhan, manusia akan memangsa manusia lain, sebagaimana ungkapan bahasa Latin homo homini lupus. Sifat jelek manusia untuk memangsa manusia lain agar dapat memperoleh segala kebutuhan sudah tergambar dalam ajaran Islam. Oleh karena itu, melalui teks ayat-ayat suci Al-Quran maupun hadis menyebutkan banyak larangan-larangan berbuat kezaliman. Bahkan dalam hadis qudsi, dalam rangka melarang manusia saling berbuat zalim, Allah mencontohkan dirinya sendiri untuk tidak berbuat zalim. Allah juga menyebutkan larangan memakan harta orang lain dengan batil. Larangan ini bahkan disebutkan dalam redaksi yang sama pada dua ayat yang berbeda. Tidak dipungkiri bahwa dalam kehidupan terdapat kaum mustadafin. Mereka tidak mampu mengakses ekonomi dengan baik.
Namun demikian tidak berarti para kaum mustadafin luput dari perhatian. Negara wajib menjamin bahwa ada kekayaan yang terdistribusi bagi mereka untuk memenuhi kebutuhan pokoknya. Ajaran filantropis Islam memberikan tuntunan untuk mendermawankan sebagian untuk kepada orang lain dengan berbagai macam nama, dari yang wajib sampai yang sunnah. Yang wajib misalnya zakat, diyah, kafarah, sedangkan yang sunnah seperti infak, sedekah, wakaf. Selanjutnya perlu diurai lebih lanjut bagaimana ajaran filantropi Islam ini mempengaruhi distribusi kekayaan dan bagaimana distribusi kekayaan yang beretika akan berdampak pada hubungan antropologis ummah. Selanjutnya ada distribusi etika. Distribusi menurut KBBI adalah penyaluran kepada beberapa orang atau ke beberapa tempat. Collins mengartikan distribusi sebagai proses penyimpanan dan penyaluran produk kepada pelanggan. Menurut penulis, definisi yang disampaikan Collins merupakan arti sempit dari distribusi. Collins hanya mengaitkan distribusi dengan proses hasil produksi yang meliputi penyimpanan dan penyaluran. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan video dari Rahmat. Sedangkan hak-hak yang diterima oleh manusia dari Allah dalam kaitannya dengan persoalan sosial merupakan kewajiban manusia terhadap umat Islam. Batasan-batasan yang telah ditetapkan oleh Allah tersebut tidak boleh dilanggar. Dan Islam memerintahkan cara yang adil dan jujur dalam mendapatkan harta kekayaan, karena aturan produksi yang dibenarkan adalah berdasarkan kepada keadilan dan memberikan kebebasan sepenuhnya untuk mencari penghidupan sejauh tidak melanggar prinsip keadilan tersebut. Islam memberikan keadilan dan persamaan prinsip produksi sesuai kemampuan masing-masing, tanpa menindas orang lain atau menghancurkan masyarakat. Selain larangan yang telah disebutkan sebelumnya, seorang muslim juga dilarang memproduksi barang-barang yang haram, baik haram dikarenakan atau haram yang dikoleksi. Misalnya, membuat patung atau cawan dari bahan emas dan perak, dan membuat gelang emas untuk laki-laki dengan kaidah yang menyatakan apa yang haram mengenainya, haram pula memperolehnya. Produksi harus sesuai dengan ketentuan dan prinsip ekonomi dalam Islam. Adapun prinsip-prinsip ekonomi Islam menurut Medweli adalah: pertama, dalam ekonomi Islam, berbagai jenis sumber daya dipandang sebagai pemberian atau titipan Tuhan kepada manusia. Sebagai orang yang dipercayanya, manusia harus memanfaatkannya seefisien dan seoptimal mungkin dalam produksi guna memenuhi kesejahteraan bersama di dunia, yaitu untuk diri sendiri dan untuk orang lain. Kedua, Islam mengetahui kepemilikan pribadi dalam batas-batas tertentu, termasuk kepemilikan alat-alat produksi dan faktor produksi. Kepemilikan individu dalam Islam dibatasi oleh kepentingan masyarakat. Kekuatan penggerak utama ekonomi Islam adalah kerjasama. Yang keempat, peranan kepemilikan kekayaan atau aset dalam ekonomi Islam berbeda dengan ekonomi lainnya. Kelima, Islam menjalin kepemilikan masyarakat dan penggunaannya direncanakan untuk kepentingan orang banyak. Seseorang muslim harus takut kepada Allah dan hari penentuan atau akhirat. Yang ke-6.2, faktor-faktor produksi dalam sistem ekonomi Islam.
Setelah membicarakan arti penting dari produksi, dalam produksi terdapat faktor-faktor produksi yang mempengaruhi peranan masing-masing dalam membantu pelaksanaan proses produksi. Karena apabila salah satu saja tidak terpenuhi, maka akan menghambat proses produksi dan bahkan dapat mengakibatkan gagalnya produksi. Menurut penelitian para ahli ekonomi, faktor-faktor produksi ada 4 macam. Yang pertama, tenaga alam, yaitu tanah, air, cahaya, dan udara. Yang kedua, tenaga kerja, manusia, yaitu tenaga pikiran dan jasmani. Yang ketiga, modal, yaitu uang dan barang atau benda. Keempat, organisasi, yaitu kecakapan mengatur. Dalam ketentuan mengenai faktor-faktor produksi, di samping faktor-faktor produksi yang metalis, yaitu tenaga alam, tenaga kerja, modal, dan organisasi, ada faktor produksi non-metalis, yaitu satu tenaga yang tidak dapat dilihat, diraba, dan tidak mempunyai uang, tetapi mempunyai tenaga gaib dari Allah. Faktor non-material itu faktor kekuasaan Allah SWT, tidak dapat dikuasai manusia. Manusia hanya dapat berusaha dan berdoa kepada Allah, dan Allah yang menemukannya. Faktor kekuasaan Allah ini sangat berpengaruh terhadap aktivitas produksi seorang muslim. Dengan adanya keyakinan bahwa Allah selalu mengawasi setiap pekerjaan yang dilakukannya, maka dalam berproduksi akan lebih berhati-hati dan selalu berusaha untuk memenuhi perintah Allah dengan sebaik-baiknya. Sesungguhnya apa yang ada di langit dan di bumi adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana firman-Nya dalam surah Ali Imran ayat 189, kepunyaan Allah lah kerajaan langit dan bumi, dan Allah Maha Kuasa dan atas segala sesuatu. Alam semesta termasuk manusia adalah milik Allah yang memiliki kekuasaan, kedaulatan sepenuhnya dan kesempurnaan atas makhluk-makhluknya. Manusia tanpa diragukan merupakan tatanan makhluk tertinggi di antara makhluk-makhluk yang telah diciptakan Allah SWT, dan segala sesuatu yang ada di bumi dan di langit ditempatkan di bawah perintah manusia. Manusia diberi hak untuk memanfaatkannya sebagai khalifah atau pengamanat Allah. Manusia diberi kekuasaan untuk melaksanakan tugas kealifan dan mengambil keuntungan dan manfaat sebanyak-banyaknya sesuai dengan kemampuannya. Oleh karenanya, manusia diberi kebebasan untuk menggunakan faktor-faktor produksi untuk mencapai hasil produksi yang sebanyak mungkin dan sebaik-baiknya. Pertama, tenaga alam. Yang dimaksud dengan tenaga alam adalah segala kekayaan alam yang diciptakan oleh Allah SWT agar bisa dimanfaatkan oleh manusia sebagai bekal yang mereka butuhkan. Kedua, tenaga kerja. Bekerja adalah segala usaha maksimal yang dilakukan manusia, baik lewat gerak anggota tubuh atau akal untuk menambah kekayaan. Hak dilakukan secara perorangan ataupun secara kolektif. Hak untuk pribadi atau untuk orang lain dengan menerima gaji. Dalam melakukan pekerjaan harus memperhatikan moral dan etika dalam bekerja agar tidak merugikan orang lain, dan harus memperhatikan dampak sosial yang akan ditimbulkan dari pekerjaan tersebut. Untuk dapat diperhitungkannya, ada beberapa hak dan kewajiban tenaga kerja sebagai salah satu faktor produksi, yaitu pertama, kerja adalah hak para pekerja, buruh. Kedua, kerja merupakan kewajiban. Ketiga, majikan bertanggung jawab pembayar tentang pembayaran upah. Keempat, upah buruh wajib tertentu dan tidak boleh ada pemaksaan, penipuan, atau apa saja yang merusak akal kerja. Yang kelima, tidak boleh diberikan pekerjaan yang terlalu berat. Keenam, karyawan pekerja wajib berniat atau ikhlas. Bab ketiga, penutup. Pertama, kesimpulannya, etika menurut Isyanur, Wahyu, dan Octaviana adalah cabang utama filsafat yang mempelajari nilai dan kuantitas. Menurut Rafiq Isa, belum
Etika dapat didefinisikan sebagai seperangkat prinsip moral yang membedakan baik dan buruk. Salah satu maknanya adalah prinsip tingkah laku yang mengatur individu dan kelompok. Etika merupakan ilmu yang mendalami standar moral perseorangan dan standar moral masyarakat. Berdasarkan uraian di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa etika adalah suatu hal yang dilakukan benar dan baik, tidak melakukan suatu keburukan, melakukan hak kewajiban sesuai moral, dan melakukan segala sesuatu dengan penuh tanggung jawab. Syariah yang 5. Dalam bahasa yang lebih mudah, aturan-aturan hukum yang Allah tentukan hanyalah untuk kemaslahatan manusia itu sendiri. Maqasid atau maslahah dauriyat adalah sesuatu yang mestinya adanya demi terwujudnya kemaslahatan agama dan dunia. Bisnis dapat didefinisikan sebagai pertukaran barang, jasa, atau uang yang saling menguntungkan dan memberi manfaat. Ada yang mengartikan bisnis sebagai suatu organisasi yang menjalankan aktivitas produksi dan distribusi atau perjuangan barang, penjualan barang dan jasa-jasa yang diinginkan oleh konsumen untuk memperoleh profit. Barang yang dimaksud adalah suatu produk yang secara fisik memiliki wujud, sedang jasa adalah aktivitas-aktivitas yang memberi manfaat kepada konsumen atau pelaku bisnis lainnya. Dengan kata lain, syarat menilai syariat batalkan. Dengan kata lain, Dengan kata lain, syariat merupakan nilai utama yang menjadi payung strategi maupun taktik bagi pelaku kegiatan ekonomi. Ma'an menekankan pentingnya motif akumulatif bagi produsen yang diislami, sehingga ia menyikapi dengan hari-hari konsep Pareto optimality dan given demand hypnosis yang banyak dijadikan sebagai konsep dasar konsep produksi dalam ekonomi konvensional. Rahman menekankan pentingnya produksi adalah keadilan dan kemerataan produksi. Ulhaq menyatakan bahwa tujuan dari produksi adalah memenuhi kebutuhan barang dan jasa yang merupakan fardu kifayah, yaitu kebutuhan bagi banyak orang, pemenuhnya bersifat wajib. Pemilihan faktor-faktor produksi merupakan hal yang penting bagi produsen, karena kombinasi faktor produksi yang baik akan menghasilkan produk yang terbaik. Istilah tanah sering dipergunakan dalam pengertian yang luas, yang mencakup semua sumber penghasilan pokok yang dapat kita peroleh dari udara, laut, pegunungan, dan sebagainya. Tenaga kerja sinonim dengan manusia dan merupakan faktor produksi yang sangat penting. Semakin keras orang bekerja, semakin tinggi pula imbalan yang akan mereka terima. Ia adalah kekayaan yang dipakai untuk menghasilkan kekayaan lagi. Jadi fungsi utama yang dilakukan oleh entrepreneur adalah mengorganisasi dan mengkoordinasi faktor-faktor produksi, lalu memanfaatkannya bersama. Semua sistem ekonomi sepakat bahwa produksi merupakan proses aktivitas ekonomi yang bersifat di sekitarnya dan berkaitan dengannya, di mana produksi tidak mungkin ada dengan kaidahnya. Dapat ditentukan kaidah-kaidah produksi yang bisa dijelaskan sebagai berikut. Akidah adalah keyakinan seorang muslim bahwa aktivitasnya dalam bidang perekonomian merupakan bagian dari peranannya dalam kehidupan, yang jika dilaksanakan dengan ikhlas dan cermat akan menjadi ibadah baginya. Amal di sisi ini merupakan hasil aplikasi terhadap sisi akidah dan sisi ilmiah yang dampaknya tampak
dalam kualitas produksi yang dihasilkan oleh seorang muslim yang dilemparkannya ke pasir. Homo specius merupakan jenis manusia yang berlaku atas dasar hukum dan ketetapan Allah sebagai seorang khalifah di muka bumi yang berperan untuk menggunakan segala potensi yang dimilikinya dalam mengelola segala sumber daya yang ada di muka bumi, di atas dan di bawahnya untuk kebaikan diri dan juga utama demi kebaikannya masyarakat. Sementara itu, jenis manusia yang kedua adalah Homo specius, adalah jenis manusia rasional yang menggunakan segala daya upaya dan kesempatan yang dimiliki untuk memenuhi kebutuhan darinya. Manusia jenis ini menyadari bahwa semua aktivitas yang dijalankannya dan dipertanggungjawabkannya di akhirat, sehingga semua kegiatan produksinya berdasarkan pada prinsip-prinsip Islam. Kemudian dari perspektif ini, secara bersamaan kegiatan ekonomi juga melakukan tercapainya maksud kesejahteraan yang merupakan bagian sentral dari perekonomian dalam sumber daya alam terbatas yang tidak terbatas dengan cara yang selamat, menyelamatkan, aman, dan damai. Tujuan produksi adalah pandangan umum, anggapan terhadap tujuan perusahaan, dan bagaimana cara mendapatkan keuntungan sebesar mungkin. Masalah dan produksi dalam ilmu PIS merupakan didirikan sebagai mengambil manfaat dan menjauhi kerusakan. Dalam kamus Al-Musaid, al-masalah diartikan sebagai skala kepentingan, kemanfaatan, dan kemaslahatan. Kedua, saran. Fenomena penyimpangan distribusi barang dan jasa, baik minyak tanah, pupuk, dan beras yang terjadi di era di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari sistem ekonomi dan kebijakan ekonomi yang diterapkan Indonesia yang saat ini masih didominasikan sebagai ekonomi kapitalis. Sistem pendistribusian dalam sistem ekonomi kapitalis yang ternyata menimbulkan ketidakadilan dan ketimpangan terhadap pendapatan dalam masyarakat serta menciptakan kemiskinan permanen bagi masyarakat, sebab sistem berimplikasikan pada penumpukan harta dan kekayaan sebagian kecil adalah pihak saja. Baik, cukup sekian presentasi dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.